baik. Nah, saudara, sekarang kita berada di tengah-tengah. Ini sorghum ya, bentuknya kayak gini ya Pak Ngurah ya. Waduh. Nah, kembali lagi dari pertanyaan. Sebetulnya apa betul yang disampaikan tadi bahwa ini memang salah satu alternatif pengganti beras, makanan, mungkin pengganti jagung gitu Pak ya. Kalau berdasarkan penelitian dari BPTP, seperti apa sebetulnya kandungan atau memang manfaat-manfaat, kelebihan-kelebihan dari sorghum ini Pak Ngurah, mungkin kita bisa sampaikan kepada masyarakat. Sorghum batang manis ini jika dibandingkan dengan produk-produk pangan yang lainnya, pangan pokok lainnya, misalnya seperti beras dan jagung, sebenarnya dari kandungan energi dia hampir sama dengan jagung. Sama dengan jagung, jadi bisa digunakan untuk menggantikan jagung maupun beras sebagai bahan pangan bagi masyarakat. Ada beberapa kelebihan daripada sorghum ini, dia ternyata memiliki indeks glikemik yang sangat rendah sehingga cocok untuk para penderita diabetes. Oh, kandungan gula. Kelebihan daripada tanaman sorghum ini. Baik. Nah, kalau terkait dengan penanamannya sendiri, apakah ada hal yang berbeda atau mungkin mirip dan seperti apa Pak? Penanaman sorghum sebenarnya hampir sama dengan nanam jagung. Jadi petani sebenarnya sudah, kalau disuruh nanam sorghum, dia sudah terbiasa sebenarnya. Kalau sudah biasa nanam jagung, jadi nanam sorghum sudah hal yang biasa sebenarnya. Jadi sorghum ini bahkan lebih tahan kekeringan dibandingkan pada jagung, sehingga sangat adaptif untuk dikembangkan di daerah-daerah yang memang marginal dan bahkan kekurangan air. Yang lahan-lahan relatif kering itu disarankan, ini dia adaptif ya tanaman ini gitu. Jadi tepat tadi ya, Dukuh menjadi salah satu tempat yang memang salah satu karakteristik tanahnya yang memang relatif airnya tidak banyak, dan tanaman ini sudah melalui penelitian bahwa memang mereka bisa adaptif, bisa tumbuh, bisa dikembangkan di daerah yang bahkan daerah yang sangat marginal. Ya, bisa dikembangkan. Jadi ini cocok juga untuk konservasi. Misalnya ada lahan-lahan yang tidak bisa ditanami oleh tanaman, misalnya tanaman pangan dan tanaman lainnya, tanaman sorghum ini bisa tumbuh di sana. Jadi bisa kita gunakan untuk konservasi lahan yang memang lahan tidur lah, lahan yang tidak digunakan. Baik. Jadi ini teman saudara kalau lihat belakang ini ya, tingginya bisa sampai berapa sih Pak? Bisa sampai 3,5-4 meter. 3,5 meter, wah luar biasa tinggi sekali ya. Waduh, dan ini pokoknya juga bisa sampai 2 sampai 3 dia. Baik, 3 bulan juga panennya Pak? Iya, 3 bulan. Antara 3 bulan sampai 3,5 bulan. Baik, wah ini luar biasa. Jadi memang ternyata tanaman ini jadi batangnya bermanfaat, daunnya bermanfaat, apalagi bulirnya ini. Jadi semua bermanfaat gitu ya. Nah, mungkin ini salah satu yang menjadi memang kekuatan dari mengapa CI akhirnya ingin mengembangkan sorghum. Betul. Gimana Pak Iwan? Jadi ya kami juga merasa sangat bersyukur kami melakukan program ini di saat yang tepat. Karena kami ingin membuktikan kepada masyarakat agar masyarakat mudah diedukasi. Mereka harus melihat contoh realnya. Jadi di saat ini kita di desa Dukuh ini harusnya ada musim panen jagung. Itu karena yang ditanam pada periode sebelumnya gitu di musim hujan. Dan ini udah di ujung musim hujan, harusnya udah siap panen. Ternyata jagungnya mati. Oh ya? Karena sekarang tahun ini ya kita rasakan hampir di seluruh Indonesia curah hujan sangat tinggi. Gitu. Jadi kita berhadapan dengan alam yang sulit diprediksi. Nah, kita harus mampu beradaptasi terhadap perubahan alam ini dengan apa yang kita miliki, yang adaptif itu. Jadi kita harus peka terhadap lingkungan kita, apa nih yang cocok. Nah, sorghum ini yang selama ini sempat ditinggalkan sebenarnya adalah tanaman yang sangat adaptif yang sudah disiapkan zaman dulu itu untuk kemudian mampu menjadi skema ketahanan pangan di Bali dan juga skema untuk menjaga ketahanan Bali secara ekosistem. Sehingga walaupun kering, nantinya misalnya kekeringan terjadi, kita punya tanaman yang mampu beradaptasi. Masih ada sumber pangan lain. Sumber pangan gitu. Alternatif. Iya. Waduh, memang ini. Jadi memang konsepnya itu tidak cuma untuk sekarang sebetulnya Pak Iwan ya. Betul. Ini apabila ini bisa dikembangkan, ini bisa berkelanjutan. Jadi kita tidak boleh dikatakan hanya memegang pada satu bahan makanan pokok saja. Tapi ada alternatif lain ternyata. Tapi itu justru tidak mengurangi juga dari sudut manfaat kebutuhan itu ya, untuk nutrisi kita itu gitu ya. Wah, ini menarik. Nah, dan sebenarnya bisa dikembangkan lebih jauh secara energi juga.
Oke. Jadi apa namanya, tanaman ini ternyata dia mengandung gula batangnya. Oh. Gitu, sehingga bisa menjadi bioetanol gitu ya. Oh gitu. Ini sudah dilakukan penelitian lebih. Sudah pernah kita lakukan penelitian, dari rendemennya itu 6-8% bisa menghasilkan etanol dengan kadar alkohol 85%. Baik. Jadi etanol ini fungsinya untuk biasanya petani menggunakan untuk apa nih, Pak? Mas, fungsinya adalah untuk bahan bakar sebenarnya, bahan bakar untuk pengganti bensin. Ganti bensin. Baik. Kalau terkait dengan pupuk tadi? Kalau terkait dengan pupuk sebenarnya ini kan batang sorghum ini kan apa namanya, mengandung gula yang sangat tinggi. Jadi kadar breaknya itu, kadar kemanisannya itu sampai 12% dia. Jadi hampir mirip dengan tebu. Jadi setelah kita press kita dapat niranya itu kita panaskan bisa menjadi gula cair. Nah, gula cair inilah sebagai sumber energi untuk menghidupkan mikroba lokal. Jadi kita bisa manfaatkan ini untuk sebagai dekomposer, kembali kita manfaatkan untuk pengolahan kotoran ternak sapi, sehingga dari kotoran ternak sapi kita kembalikan lagi ke sorghum ini. Jadi ada integrasi yang apa namanya, yang fungsional antara ternak dengan tanaman sorghum. Jadiin kompos gitu ya. Jadi ini organik malah. Ini malah lebih sehat. Ini yang disarankan gitu ya. Jadi memang manfaatnya luar biasa ya. Tadi dibilang batangnya ternyata memang itu. Kalau dimakan itu manis rasanya, berarti. Manis ya. Dan itu bisa menghasilkan gula juga, itu diproduksi gula cair tadi ya. Nah, energi buat tubuh, gula itu energi buat tubuh. Ya. Juga bisa menjadi energi buat mesin. Betul. Nah, mungkin sedikit menyinggung, kadang-kala kan para petani ini atau mereka yang berkebun ini menyatakan, kalau nanti aku punya lahan banyak, kemudian produksinya banyak, kemudian bagaimana apakah saya bisa pasarkan atau ada nilai jual di luar itu? Manfaatnya bagaimana secara ekonomi? Kalau mungkin dari pandangan dari BPTP atau penelitian yang dilakukan. Sebenarnya sorghum ini punya peluang pasar yang cukup menjanjikan, karena ini memang adalah apa namanya, produk lama tetapi akan menjadi rasa baru karena baru diketahui oleh masyarakat, sehingga ini akan menarik dari sisi apa namanya, produk, dari sisi produk. Terus kalau pasar kita lihat, kalau ini bisa kita jadikan sebagai beras sorghum, kita olah menjadi beras sorghum atau menjadikan tepung, berbagai macam produk bisa kita hasilkan dari bijinya ini. Lain lagi dari batangnya juga. Tidak hanya gula cair, bisa menghasilkan kecap, kita bisa olah untuk bioetanol dan lain sebagainya. Jadi nilai tambahnya banyak. Iya, peluang pasar masih terbuka. Dan ini nilainya juga menjanjikan ya, tidak rendah juga ya. Bersaing juga dengan mungkin beras, dengan jagung harganya ya. Bahkan malah lebih tinggi. Bahkan lebih tinggi karena informasi masyarakat kan sudah mengetahui informasi bahwa sorghum ini baik untuk kesehatan, sehingga mereka berani membeli dengan harga yang lebih mahal. Terutama bagi mereka yang diet gula darah ini. Sorghumnya ini sangat disarankan. Ini banyak sekali, jadi orang sudah mencari di marketplace pun sudah mulai ramai dijual orang gitu ya. Peluang ini tentunya peluang gitu. Tapi kalau bicara peluang, kalau boleh menyalah, ya, gimana, Pak? Ini adalah satu hal yang besar yang harus dibagi peran antar pihak. Karena kalau kita bicara skala besar, kita butuh dukungan pemerintah dalam hal ini. Gitu. Karena kalau kita bicara bioenergi, ini kan bicara nasional ya, kebijakan nasional, gimana kita semakin mengurangi ketergantungan terhadap energi yang berbasis minyak atau fosil gitu, yang tidak terbarukan. Baik. Nah, ini artinya kemudian harapannya tentu apa yang kita lakukan di sini itu menginspirasi pemerintah daerah, kabupaten, provinsi sampai nasional untuk kemudian benar-benar serius bergandengan tangan untuk menjadikan ini sebuah skema yang terintegrasi. Jadi pemerintah pusat memainkan peran sampai ke level desa. Gitu. BPTP sebagai kepanjangan tangan pemerintah tentu sudah memainkan peran. Ini yang perlu didukung. Gitu, sehingga manfaatnya memang benar-benar menjadi maksimal. Iya. Waduh, luar biasa ya. Jadi ini memang tidak bisa sendiri. Memang harus berkaitan bersama-sama. Tujuannya itu memang itu tadi, lingkungannya dapat. Tanahnya kita bisa lahan hutan, lahan apapun ini kita bisa jaga, sumber airnya tetap ada, dan masyarakat juga dalam kebutuhan pangan bisa secara mandiri, bisa memenuhi diri sendiri gitu Pak ya, dan nilai ekonominya juga akan banyak. Baik, nah sebelum kita menutup, mungkin saya minta ini dari BPTP dulu, meyakinkan bahwa kawan-kawan tahu ada petani yang ingin rekomendasi lah
salah satu alternatif yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Silakan Pak Ngurah, apa yang ingin disampaikan? Baik, tanaman sorghum ini sudah kami teliti sejak tahun 2008 dan telah banyak memberikan manfaat kepada para petani khususnya. Jadi tanaman sorghum ini sudah kami manfaatkan untuk sebagai sumber bahan pangan, sumber bahan pakan, baik itu bijinya maupun batangnya, hijauannya, dan juga kita sudah manfaatkan sebagai untuk menghasilkan produk-produk lainnya. Sangat cocok untuk dikembangkan dan peluang pasarnya sangat tinggi. Baik, terima kasih Pak Ngurah Badung. Terakhir Pak Iwan, apa yang ingin disampaikan terkait dengan program ini ya? Ada apa boleh dikatakan kedaulatan pangan. Ternyata memang ada ekonomi di sana, lingkungan semua. Apa Pak? Terakhir sebagai konklusi penutup kita. Ya tentu saya ingin berangkat dari sahan atau suasana batin kita saat ini di masa pandemi. Jadi kita menghadapi suatu situasi yang terjadi secara global, terjadi pandemi yang kemudian sangat meresahkan kita. Tapi jangan sampai membuat kita kemudian terpuruk jatuh. Inilah upaya yang kita lakukan secara nyata untuk beradaptasi. Karena pandemi ini juga kaitannya dengan bagaimana kita menjaga alam. Dan bagaimana kemudian kita memang mampu menjaga kedaulatan pangan kita. Gitu kan, pandemi ini juga membuat distribusi pakan, lalu lintas perdagangan terganggu. Jadi kalau kita suplai terganggu ya. Betul, kalau kita mempunyai pangan yang kita siapkan sendiri dan inilah konsep kedaulatan pangan, kita akan mampu menjadi masyarakat yang kemudian tampil setelah pandemi ini menjadi masyarakat yang lebih teredukasi, lebih mampu beradaptasi terhadap lingkungan. Sehingga lingkungan yang sekarang terjadi ini akan menjadi setelah pandemi ini ke depan akan lebih baik. Baik. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Pak Ngurah atas waktunya bersama dengan Kompas TV pada kesempatan ini. Salam sehat selalu ya Pak Nge, Bapak-Bapak sekalian. Baik. Nah, saudara, demikian tadi Sapa Redaksi On Location. Tentunya niat baik, upaya baik, kemudian tidak sekedar cuman konsep, tapi direalisasikan, diimplementasikan, dan dicoba dan dilakukan. Kadangkala memang butuh pembuktian. Nah, salah satu cara ya kawan-kawan dari CII melakukan itu untuk daerah Dukuh, dan mudah-mudahan proyek ini nanti bisa dikembangkan kemudian karena memang manfaatnya sangat luar biasa. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Tidak lupa kami sampaikan selalu tetap terapkan 3M, disiplin, kita menjaga prokes dimanapun kita berada, dan salam sehat dari kami. Kita jumpa lagi dalam Sapa Redaksi On Location untuk episode yang lainnya. Terima kasih. Sukses Pak. Salam sehat selalu.